Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita. Firman Tuhan pada hari ini Senin 4 Mei 2020 yaitu dari kitab Yehezkiel pasal 34 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel adalah bangsa yang gagal memahami Tuhan dan juga gagal untuk menuruti kehendak Tuhan, sehingga acap kali bangsa itu jatuh ke dalam dosa. Keberdosaan umat Tuhan itu menjadikan bangsa itu menderita, bahkan terbuang menjadi bangsa yang diperhamba bangsa lain. Bangsa itu juga gagal menjadi gembala bagi dirinya sendiri, sehingga mereka tersesat dalam kubangan dosa. Bangsa itu sering gagal menjadi umat Tuhan yang setia, dan dalam ketidaksetiaan umat Tuhan itu, mereka telah tersesat di jalan yang gelap. Inilah pelajaran pertama yang bisa kita petik hari ini. Setiap kita pasti pernah mengalami kegagalan. Bagaimana kalau kita gagal? Tentunya tidak seorang pun menginginkan dan menyukai kegagalan itu. Ada banyak orang yang tidak bisa menerima kenyataan kalau ia harus mengalami kegagalan. Berbagai reaksi yang ditunjukkan ketika seseorang sedang dalam kegagalan, mungkin ia mulai merasa pesimis serta putus asa. Hal yang pertama yang harus selalu kita ingat adalah bahwa ketika kita gagal itu bukanlah akhir dari segalanya. Kemudian kegagalan itu harus kita terima pikiran positif, supaya kegagalan merupakan suatu langkah awal bagi kita untuk belajar melangkah dalam mencapai yang lebih baik lagi. Tentunya yang terpenting adalah kita harus yakin bahwa Tuhan kita selalu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan tidak pernah memandang seberapa besar kegagalan diri kita, karena Ia adalah Allah yang baik. Di tengah kegagalan kita memahami Tuhan, bahkan menjalankan kehendak Tuhan. Ia bukanlah Tuhan yang membiarkan kita umatnya menjadi semakin jauh dari Dia. Sesungguhnya demikianlah firman Tuhan. Ia mau memulihkan keadaan kita. Tuhan akan memperhatikan domba-dombanya. Ia tidak ingin domba-dombanya semakin jauh dan tersesat dan akhirnya mati. Ia sedang memanggil, berfirman, dan Tuhan sendiri akan menjadi inisiator dari perhatian dan pemulihan itu. Lihatlah Tuhan kita yang menggembalakan kita. Ia adalah gembala yang baik. Domba yang sakit luka akan diobati, yang lemah akan dikuatkan, yang hilang akan dicari, dan Ia akan memanggil yang tersesat. Ia tidak membiarkan dombanya tercerai-berai. Domba itu dikumpulkan untuk dibawa ke hamparan rumput yang hijau dan air yang tenang dan sejuk. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, gembala yang baik itu adalah Yesus sendiri, membimbing, menuntun, dan memelihara umatnya. Tuhan yang tidak pernah jauh dari domba-dombanya, Tuhan yang senantiasa hadir, yang membimbing umatnya ke jalan yang benar. Gembala yang baik dan agung itu penuh kasih, Yohanes 10. Barang siapa yang mau mengikut Dia akan memiliki hidup yang berkelimpahan. Yesuslah gembala kita. Yesus adalah teladan kita. Seandainya kita gagal memahami Tuhan dan gagal melakukan kehendak-Nya, serta gagal dalam kehidupan kita, percayalah, ya Tuhan yang sesungguhnya dengan firman-Nya akan menggembalakan kita. Gembala yang baik akan memperhatikan domba-dombanya, mencari dan menyelamatkan mereka dari segala tempat, seperti Allah menggembalakan kita melalui gembala yang agung dan baik,
yang membawa kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, dari kematian kepada kehidupan, dari maut kepada keselamatan. Di dalam pengorbanan Yesus di kayu salib dan kuasa kebangkitannya telah memahkotai kita dengan kehidupan yang kekal. Karena itu kita melihat jalan kita yang sesat, datanglah kepada gembala yang baik, yang menolong dan berkorban bagi gembalaannya. Ia datang mencari yang hilang, membawa pulang yang tersesat, membalut yang terluka, yang sakit dikuatkan, bahkan yang gemuk dan kuat dilindungi menjadi hakim, membawa keadilan di antara domba-domba yang digembalakannya. Dia adalah gembala yang memperhatikan kita di tengah-tengah kesulitan dan kesukaran saat ini. Meskipun kita mengalami hal yang sangat sulit sekalipun, percaya akan hidup kita kepada gembala itu. Mintalah pertolongan kepada Tuhan dan memenangkan pergumulan hidup kita. Dalam doa kita berseru supaya Tuhan menguatkan kita di masa pandemi ini. Sekali lagi saudara-saudari, gembala yang baik adalah Yesus, di mana Yesus rela memberikan nyawanya untuk menebus dosa umat manusia. Dan Ia selalu mendengar dan mengenal suara domba-dombanya. Akhirnya firman Tuhan ini menguatkan kita untuk senantiasa tunduk kepada gembala yang baik itu. Jadilah setia kepada Tuhan. Tetaplah berjalan di jalan kehendak Tuhan. Niscaya Tuhan akan memperhatikan, menolong, dan mencari kita. Amin. Terima kasih Tuhan atas perhatian Tuhan kepada kami, mencari kami ketika kami gagal dan tersesat. Kiranya berkatilah kami dalam hidup kami hari ini. Balutlah luka kami serta sembuhkan penyakit kami. Biarlah naungan Tuhan melindungi setiap kami dalam hidup kami hari ini. Di saat kami masih menjalani stay home, kiranya Tuhan beserta dengan kami. Di saat kami harus beraktivitas di luar rumah kami, biarlah Engkau yang menjagai kami. Dan senantiasalah dekat dengan kami untuk menjadi penolong, meneguhkan iman kami di tengah pandemi ini. Terima kasih Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian.